Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal pengetahuan kuantitatif di UTBK SNMPT. Nah, soal-soal ini adalah soal yang sering banget dikeluarin di soal-soal UTBK. Jadi, pastikan kalian menguasai soal-soal ini, apalagi kita menggunakan trik super cepat dari Pak Franz untuk cara pengerjaannya. Oh ya, kita juga udah buka bimbel UTBK SNMPT, jadi fasilitas yang kalian dapat itu adalah kelas online via Zoom, kalian juga dapat diskusi grup WhatsApp, kalian juga dapat soal-soal prediksi SNMPT tahun ini, dan kalian dapat EVER UTBK SNMPT gelombang 1 dan gelombang 2 di tahun ini. Nah, kelas EVER ini adalah kelas untuk membahas soal-soal yang sudah keluar nantinya di hari itu, dan di hari itu juga kita bahas. Jadi, buruan untuk daftar dari sekarang karena kuotanya itu sangat terbatas sekali ya teman-teman ini. Apalagi kuota kita itu sudah hampir mau penuh. Ya, untuk biayanya itu sangat murah sekali dan untuk pendaftarannya kalian WhatsApp aja di nomor ini atau kalian boleh klik link deskripsi video ini. Oke, kita langsung lanjut di pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, hasil dari 36 tambah 42 tambah 48 sampai seterusnya tambah 120 adalah berapa? Nah, ini berarti mengenai tentang deret ya atau barisan ya. Nah, di sini kalian harus tahu nih barisan apa, apakah aritmatika atau geometri. Nah, kalau aritmatika dia pakai selisih yang sama. Coba 42 dikurang dengan 36 sama dengan 6. 48 dikurang dengan 42 sama dengan 6. Ini juga 6. Oh, ternyata itu adalah barisan aritmatika. Ya, berarti kita buat diketahuinya. Berarti suku pertamanya sama dengan 36, ya. Dan suku terakhirnya itu sama dengan 120 dan bedanya itu sama dengan 6. Nah, yang dia tanya ini adalah jumlah suku mereka semuanya. Kita S berapa? Kita nggak tahu. Jumlah banyaknya suku mereka ini berapa banyak kita nggak tahu. Ya, untuk mencarinya itu kan kita pakai rumus yang ini kan. Untuk berapa banyak sukunya. Berarti UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Kalian substitusikan aja angkanya, nanti kalian ketemu nilai N-nya berapa. Tapi itu makan waktu juga. Tapi Conference kasih cara cepatnya lagi. Nah, cara cepatnya untuk mencari berapa banyak sukunya, itu adalah suku terakhir, berarti 120, kalian kurang dengan suku awal, 36, ya. Terus kalian tambah dengan bedanya, bedanya adalah 6, dan kalian bagikan dengan bedanya, ya. Nah, berarti negatif 36 tambah 6, 30. Berarti 120 dikurang dengan 30 berarti 90. 90 dibagi dengan 6 sama dengan 15. Oh, ternyata S15 atau 15 suku pertama kalian jumlahkan itu berapa hasilnya. Nah, untuk mencari itu kan kalian bisa pakai rumus ini kan. Sn sama dengan N dibagi dengan 2 dikali dengan A ditambah dengan UN. Boleh UN aja. Ya. Nah, ditanya S15. S15 sama dengan, berarti ganti aja N-nya 15. Berarti 15 per 2, suku pertamanya adalah 36, suku terakhirnya adalah 120. Nah, berarti 15 per 2, 36 tambah 120. Berarti sama dengan 156. Ini boleh kalian coret, 156 dibagi dengan 2 itu sama dengan 78. Oh, ternyata adalah 15 kali 78 sama dengan 8 kali 5 berarti ujungnya 0. Berarti 117 nih, berarti 1170. Jadi jawabannya yang opsi C. Nah, cukup gampang ya untuk cara mencarinya ya. Nah, kalau kalian sudah paham, ayo kita kerjakan soal nomor 2. Nah, soalnya sama, tapi ini soalnya lebih simpel. Kenapa? Karena selisih mereka itu cuma satu, ya. Berarti kalau selisih mereka satu, kita udah tahu nih, N-nya itu berapa banyaknya. Ada sebanyak 100 kan, ya. Ini kan sampai ke 200, berarti jumlah sukunya ini ada 100. Berarti kita buat dulu, diketahuinya N-nya sama dengan 100. Atau kalau kalian masih ragu, kalian bisa pakai rumus yang tadi. N sama dengan suku terakhir, berarti 200, dikurang dengan suku awal, 101, ya, ditambah dengan bedanya, ya, bedanya kan 1 kan? Ini bedanya mereka kan 1, ya, dibagi dengan bedanya, ya. Negatif 101 ditambah dengan 1 berarti negatif 100. Dibagi dengan 1 pasti nanti gitu juga nanti hasilnya ya. Berarti 200 dikurang dengan 100 per 1. Nggak usah tulis salah satunya, karena nanti hasilnya itu juga. Berarti sama dengan 100. Sudah terbukti, N-nya adalah 100. Nah, suku pertamanya itu sama dengan 101, terus bedanya sama dengan 1, dan UN-nya
itu sama dengan 200. Oke. Nah, yang ditanya itu adalah berapa? S100 kan? Kita jumlahkan S100-nya. Atau jumlah 100 suku pertama ini gitu. Ya, berarti langsung masuk aja rumus yang tadi 100 per 2 kalian kalikan dengan suku pertama, berarti suku pertama yang 101 ya. Dan kalian tambah dengan suku terakhir 200. Oke, 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50. Nah, berarti 50 100 ditambah dengan 200 berarti 301 ya. Berarti 50 kali 301. Nah, 5 dikali dengan 3 nanti 15-an ya. Berarti jawabannya 15.050 ya. Oke, karena ujungnya nanti 0. 1 kali 0 itu 0. Berarti 15.050. Jadi jawabannya yang opsi bola. Ya, simpel ya untuk cara pengerjaannya ya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Nah, tentukanlah nilai Z dari persamaan berikut ini. Akar dari 2024 ditambah dengan 2024, terus akar dalam akar ini ya. Nah, kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, jangan panik. Kita bisa menggunakannya dengan trik super cepat. Ya, caranya kan katanya ini adalah hasilnya ini adalah Z. Berarti untuk menghilangin akar, ya, kita kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan. Jadi kalau ini dikuadratin, pecahlah akarnya. Akarnya mana, Kak? Yang luar, masih satu dulu. Ya, berarti 2024 ditambah dengan 2024 akar dari nih 2024 ditambah dengan 2024 ditambah dengan sorry ini akar ya. Nih, akar 2024 ya ditambah dengan 2024 dan ini seterusnya lah ya kita bilang lah ya. Nah, sama dengan Z kuadrat. Teman-teman, tadi nilainya ini kan apa? Tadi nilainya adalah Z kan? Ya udah, berarti 2024 ditambah dengan 2024 Z. Ya, sama dengan Z kuadrat. Pindahkan aja nih ke kanan, berarti 2024 sama dengan Z kuadrat dikurang dengan 2024 Z. Ya, berarti 2024 kalian faktorin, keluarin Z-nya 1, berarti ini jadi sisa Z-nya 1. Terus ini jadi 2024. Nah, berarti nilai Z-nya sama dengan 2000 nih, 2024 dibagi yang ini kan. 2024 dibagi dengan Z dikurang dengan 2024. Jadi jawabannya apa? Yang opsi bola. Simpel ya untuk cara pengerjaannya ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, akar dalam akar, ya kerjakan aja dengan cara seperti ini. Ya. Oke, kalau kalian sudah paham, coba kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Nah, coba kalian perhatikan soal nomor 4. Perhatikanlah segitiga sama sisi berikut. Ini berarti sama sisi ya. Nilai dari Y dikurang dengan X. Nah, arti dari segitiga sama sisi berarti kakinya ini sama yang ini sama kan? Berarti kalau misalnya di sini berapa, di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, eh, sebuah segitiga itu perlu kalian ketahui. Jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Nah, karena ini segitiga sama kaki, bagi 3 aja. Berarti 180 bagi 3. Berarti ini adalah 60 derajat. Dan ini 60 derajat. Dan ini, ya, yang ini 60 derajat. Ya, 60 derajat. Paham ya? Nah, ini kan X, X, X kan? Berarti untuk mendapatkan X yang di sini, berarti 60 bagi 3 karena ada X-nya 3. Berarti di sini 20 derajat. Untuk yang sudut yang ini. Ya, sudut yang ini. 60 itu sudut mereka semuanya yang ini. Oke, sudah paham sampai di sini? Nah, sekarang kita permasalahannya cari Y-nya. Kita pecahkan dari sini aja. Boleh kalian pakai yang ini, ya. Boleh pakai yang dari sini ke sini, supaya dapat Y-nya. Nih, dari sini ke sini. Nah, ini 60. Dan yang dari biru ini berapa? Ini 20, ini 20 kan? Berarti 20 tambah 20, 40. Benar ya? 20 tambah 20, 40 derajat. Nah, 40 ditambah dengan 60 berarti sama dengan 100.
Nah, supaya berapa lagi? Supaya 180. Berarti sini 80 derajat. Ya, nangkap ya? Nah, kalau ini 20, ini 80, ya, sekarang saya coba buat begini lagi. Nah, ini gambar yang ini, supaya kalian nangkap. Nah, kalau ini 80, ini 20 di sini, berarti 100 ya. Nah, supaya 180, berarti sini berapa lagi? Berarti 80 derajat. Oh, ternyata ini segitiga, jadi segitiga sama kaki. Gitu. Karena ini 80, 80. Nah, kita udah ketemu tuh nilainya. X-nya berapa? X-nya adalah 20 derajat dan Y-nya itu sama dengan 80 derajat. Yang dia tanya apa sih? Y dikurang dengan X. 80 dikurang dengan 20 berarti sama dengan 60 derajat. Ya, soalnya simpel. Jadi kalian jabarin aja. Yang perlu kalian ingat di sini adalah jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Terus, kalau ada segitiga sama kaki, berarti jumlah sudutnya mereka itu semuanya sama. Artinya sudut mereka itu semuanya sama. Ya, kalau ini 60, 60, ini juga 60. Ya, artinya kalau ini 60, ini juga 60, ini juga 60. Kalau segitiga segitiga sama kaki, kakinya aja yang sama sudutnya. Ya, kalau kalian sudah paham, kita latihan ke soal nomor 5. Banyaknya faktor prima dari bilangan 3094. Teman-teman, bilangan prima pastinya kalian ngerti. Bilangan prima adalah bilangan hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah, itu bilangan prima. Jadi, kalau kita untuk membuat faktor primanya, kalian buat kayak gini, pohon faktornya. Dari angka yang terkecil dulu. 3094 kira-kira bisa bagi 2 nggak? Oh, ternyata bisa. Ya, berarti 2 dikali berapa? 1547. Nah, dia masih bisa dibagi 2 lagi nggak? Atau ya ini? Ini bisa dibagi 2 lagi nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ambil naik ke atas. Berarti 3. Berarti 3 kali berapa supaya dengan 1547? Atau kalian bagikan aja 1547 bagi 3. Berarti jadi berapa? 220 berapa tuh teman-teman? Ternyata nggak bisa dibagi 3 ya. Kalau naik ke atas lagi bagi 5 nggak bisa. Ya. Coba naik lagi 7. Ya, dibagi dengan 7 itu bisa. Berarti 7 dikali dengan berapa? 221. Ya, 7-nya dapat ya. Nah, ini bisa lagi ya. Naik lagi, bagi 7 nggak bisa. Coba naik lagi pasti 17 bisa ya. 17 kali 13. Nah, ini kan prima semua ya. Ini prima, coba ini prima, ini prima, ini prima, ini prima. Berarti ada berapa banyak faktor primanya? Satu, 2, 3, 4. Jadi jawabannya yang opsi C. Nah, untuk cara pengerjaannya untuk soal seperti ini ya caranya kayak gini. Buat pohon faktornya dan kalian cari pembilang primanya. Ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Di dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 2 bola putih. Ingin diambil 3 bola sekaligus banyak cara mengambil 2 bola merah dan satu bola biru. Nah, teman-teman, kalian harus ingat untuk mengambil bola di dalam kantong, kita pakai rumus kombinasi, bukan permutasi. Ya, karena itu pengambilan secara acak. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui di peluang atau permutasi kombinasi, kalau ada kata dan, itu adalah berbicara tentang perkalian. Ya, itu kalian harus ingat, perkalian. Dan kalau ada pakai atau, berarti dia penjumlahan. Ya, penjumlahan. Oke. Nah, berarti kita langsung cari aja kombinasi. Dia ngambil berapa bola merah? 2 ya. Dari bola merah itu 3. Berarti 2 dari 3. Dikalikan dengan kombinasi, dia ngambil satu bola biru, jumlah bola birunya 2. Berarti 1 dari 2. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau misalnya selisihnya 1, ya udah ambil aja yang di atasnya. 3, ini kan selisihnya 1 ya. Berarti 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang opsi C. Nah, kalau kalian masih bingung gimana cara dapatnya 3, misalnya ya, misalnya kombinasi
2 dari 3. Nah, itu kan artinya adalah 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial kan? Nah, berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 2 berarti 1 faktorial. Ini 2 faktorial. Nah, arti dari 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Terus 1 faktorial kan 1. 2 faktorial kan 2 kali 1. Ini coret, ini coret. 3 bagi 1 ya 3. Nah, kalian ingat aja kalau kombinasi, kalau selisihnya 1, jawabnya aja angka yang di atasnya aja. Oke, kalau kalian sudah paham, kita langsung lanjut ke soal nomor 7. Gradien garis melalui titik 1, 2, dan 3, 1 adalah berapa? Teman-teman, itu gradien itu adalah M. Gradien itu kemiringan garis, ya. Semakin curam, ya berarti gradiennya semakin besar gitu. Kemiringan garis ini. Jadi, ini kalian misalin X, ini Y, ini juga X, dan ini Y. Berarti ini X1, Y1, ya, X2, Y2. Nah, gradien itu rumusnya adalah kalau ada dua garis kayak gini, berarti delta Y per delta X. Karena kita harus cari selisih Y-nya di sini sebenarnya. Ya. Nah, delta Y itu artinya apa? Y2 dikurang dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. Nah, Y2-nya berapa? Y2-nya 1. Ya. Berarti 1 dikurang dengan 2 dibagi dengan 3 dikurang dengan 1. 1 kurang 2 berarti minus 1. 3 dikurang dengan 1 berarti 2. Oh, jawabnya gradien itu adalah minus 1 per 2. Jadi jawabannya yang opsi A. Oke, mungkin ini aja dulu untuk pembahasan video kita kali ini. Dan untuk soal kuis yang kalian jawab soal yang ini, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.